Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Hairani SPD MKes dan Ibu Risa Megafitri SPD MSI selaku dosen dalam mata kuliah Dasar Boga. Perkenalkan, saya atas nama Nur Akidah dengan NIM 220208501044, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga kelas 02 Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Video ini merupakan tugas akhir mata kuliah Dasar Boga tentang pengelolaan menu. Adapun menu yang saya pilih yaitu membuat nasi kuning. Mari sama-sama kita saksikan langkah-langkah ataupun proses dalam pembuatannya. Baik, adapun bahan-bahan yang kita butuhkan di sini saya menggunakan 500 gram beras, ada 2 siung bawang putih, 2 batang serai, garam secukupnya, kunyit desa bubuk, ada 3 daun pandan, dan 600 ml santan kental sedang. Langkah pertama, di sini kita pasti menyalakan kompornya terlebih dahulu. Di dalam wajannya saya memasukkan 3 sendok makan minyak goreng. Setelah minyaknya sudah panas, masukkan bawang putih. Setelah tercium aroma-aroma harum dari bawang putih, di sini saya menambahkan sedikit santan. Gunanya apa? Agar bawang tersebut tidak hangus. Setelah bawangnya sudah berubah warna atau sudah kekuningan, kita masukkan daun salam dan serainya. Menyusul 600 ml santan dimasukkan. Di sini saya menggunakan garam secukupnya dan kunyitnya pun begitu secukupnya, sesuai selera tergantung sampai di mana kekuningan yang diinginkan. Saya menggunakan api sedang dan santannya dijaga, digaruk terus agar tidak terpisah antara santan dan airnya atau santannya tidak pecah seperti itu. Sekarang sudah mendidih, kita masukkan 500 gram berasnya. Di sini berasnya telah saya cuci ya teman-teman. Kita aduk merata sampai santannya menyerap dengan berasnya. Di sini saya menutup sebentar berasnya. Di sini sudah setengah penguapan atau setengah kering. Santannya kita aduk sebentar. Saya menyarankan atau saya pribadi di sini tidak terlalu sering mengaduknya agar menjaga nasinya tidak banyak yang patah. Tetapi kembali lagi kepada selera masing-masing atau kebiasaan setiap orang di dalam mengaduk nasi tersebut. Di sini sudah terlihat mengering berasnya, saatnya kita melangkah ke dalam proses pengukusan. Daun-daun yang seperti daun serai, daun salam, pandan ini saya masukkan paling awal agar apabila terkena panas tinggi aromanya meresap ke seluruh nasinya. Saya menggunakan api sedang, kita akan kukus selama 45 menit. 45 menit sudah berlalu, nasinya pun sudah matang, siap disajikan dan siap di plating. Untuk penghiasannya ini tergantung selera masing-masing mau menambahkan menu apa. Inilah tampilan hasil nasi kuning saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazima Aulia Hasan dari kelompok 3. Di sini saya akan membuat salah satu hidangan sayuran yaitu capcay. Selamat menonton. Alat dan bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat capcay adalah udang, sawi, wortel, kentang, sosis, sebutir telur, tepung maizena, 3 siung bawang putih, 1/4 bawang bombay, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh penyedap rasa. Adapun alat yang digunakan yaitu pisau, talenan, wajan, dan spatula. Cara pembuatan. Langkah pertama adalah mengupas dan memotong bahan.
Pada pemotongan sawi, daun dan batang dipisah. Selanjutnya tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum dengan sedikit minyak. Masukkan sosis dan udang yang telah dipisah dengan kulitnya. Setelah udang mulai berwarna kemerahan, masukkan wortel dan kentang yang sudah dipotong-potong. Masukkan air secukupnya dan ditutup. Tunggu hingga air mendidih. Setelah air mendidih, masukkan batang sawi ke dalam adonan. Tambahkan garam, lada bubuk, dan penyedap rasa, lalu diaduk hingga merata. Masukkan daun sawi ke dalam adonan. Masukkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air dan sebutir telur. Sajikan di atas piring dan hidangan siap untuk disantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serindarwati dengan NIM 220208501004. Saya anggota dari kelompok 3 dengan mata kuliah Dasar Boga. Di sini saya akan menampilkan tutorial memasak menu makanan lauk, yakni tempe tahu bacem dan cumi pete balado. Baik, untuk mengefisienkan waktu, berikut adalah tutorial serta resep dari pembuatan tempe tahu bacem dan cumi pete balado. Langsung saja, menu pertama yang akan kita buat yaitu tempe tahu bacem. Berikut adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan. Tahap pertama yaitu haluskan bawang putih, bawang merah, cabai besar dan cabai keriting,
ketumbar dan jahe, kemiri, dua batang serai, dan gula merah. Haluskan menggunakan blender. Setelah bumbu halus, tumis bumbu tersebut. Sambil menumis bumbu, potong-potong tempe dan tahunya. Untuk ukuran tempe disesuaikan dengan selera teman-teman. Sesekali saya mengaduk bumbu yang telah dihaluskan agar tidak gosong. Setelah itu saya potong juga tahunya. Satu balok tahu saya bagi 4 bagian. Setelah itu larutkan asam. Setelah bumbu mendidih, tambahkan kurang lebih 4 sendok makan kecap manis. Setelah itu, turunkan larutan asam tadi. Selanjutnya, tambahkan penyedap rasa. Jangan lupa untuk menggeprek serainya dan masukkan ke dalam bumbu beserta daun salam. Setelah mendidih, masukkan tempenya, kemudian masukkan juga tahunya. Sambil menunggu bumbu menyerap untuk tempe tahu bacem, di sini saya mencuci cuminya terlebih dahulu. Menu selanjutnya, sambil menunggu tempe tahu bacem, saya akan membuat cumi pete balado. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan. Sama seperti tempe tahu bacem, di sini saya juga menghaluskan bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, cabai besar, cabai keriting, dan cabai rawit. Setelah bumbu halus, kemudian masukkan ke wajan dan masak hingga kadar airnya berkurang. Sambil memasak bumbu, saya juga mengaduk tempe tahu bacemnya agar tidak lengket di panci. Di sini juga saya goreng petenya. Setelah itu saya geprek jahe dan juga serainya. Sambil menunggu yang lain, saya memisahkan kemangi dari batangnya dengan cara merendam potongan kemangi tersebut dengan air untuk menjaga kesegarannya. Setelah kadar air berkurang di bumbu cumi pete balado, tambahkan sedikit minyak. Setelah harum, tambahkan air. Masukkan petenya. Masukkan daun salam dan daun jeruk,
jahe yang sudah digeprek dan serai yang sudah digeprek. Setelah itu saya tambahkan sedikit gula merah. Dan saya masukkan cuminya. Aduk sampai merata. Tambahkan sedikit air. Dan tunggu sampai bumbu menyerap. Di sini tempe tahu bacemnya sudah matang. Selanjutnya saya tiriskan untuk melanjutkan ke tahap penggorengan. Di sini saya mengaduk cuminya. Tambahkan penyedap rasa. Di sini saya menggoreng tempe tahu bacemnya. Gunakan minyak yang benar-benar panas. Setelah berwarna kecoklatan, silahkan tiriskan. Di sini cuminya sudah siap saya hidangkan. Di sini saya menggunakan daun pisang sebagai alas dari tempe tahu bacemnya. Tidak lupa juga saya tambahkan beberapa garnish. Dan cumi pete balado dan tempe tahu bacem sudah siap untuk disantap. Mungkin itu video tutorial dari saya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Imedahri dengan NIM 220208501017. Di sini saya akan mempresentasikan menu makanan Oreo Coklatos Dessert Box. Berikut ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan dalam pembuatan Oreo Coklatos Dessert Box. Bahan-bahan tersebut terdiri dari Oreo, susu UHT vanila, susu UHT coklat, maizena, keju, 2 bungkus coklatos, 1 saset susu putih, mentega cair, dan gula. Pada lapisan pertama, kita hanya membutuhkan Oreo dan mentega cair. Pada step pertama, haluskan Oreo dengan blender atau bisa juga dengan secara manual. Apabila Oreo telah halus, masukkan ke dalam mangkok, lalu tuangkan 3 sendok makan mentega cair. Kemudian, aduk sampai rata. Setelah rata, kita masukkan ke dalam wadah yang telah disiapkan. Jangan lupa untuk menekan-nekannya agar lebih set. Lalu kita diamkan. Pada lapisan kedua, kita membutuhkan gula, 200 gram keju, 1 saset susu putih, 400 ml susu UHT vanila, dan 2 sendok makan maizena. Siapkan wadah untuk memasak lapisan kedua. Masukkan susu UHT 400 ml, gula 2 sendok makan, keju 200 gram, 1 saset susu putih, maizena 2 sendok makan,
lalu aduk hingga merata. Selanjutnya, masak di atas api sedang aja ya. Jangan lupa untuk diaduk terus agar tidak menggumpal. Apabila telah mengental seperti ini, matikan kompor, lalu diamkan sejenak. Kemudian, tuangkan di atas lapisan pertama yang tadi ya. Dan tunggu sampai mengeras. Di lapisan ketiga membutuhkan 2 bungkus coklatos, 200 ml susu UHT coklat, dan 1 sendok makan maizena. Sama seperti pembuatan lapisan kedua, siapkan wadah, masukkan susu UHT coklat 200 ml, masukkan 1 sendok makan tepung maizena, masukkan 2 bungkus coklatos, lalu aduk hingga merata. Setelah dirasa merata, masak di atas api sedang. Dan jangan lupa untuk aduk terus agar tidak mengumpal. Saat setengah mengental, masukkan 1 sendok makan mentega. Kemudian terus aduk hingga mengental dengan sempurna. Nah, apabila sudah kelihatan seperti ini, matikan kompor dan diamkan sejenak. Selanjutnya, tuangkan lapisan ketiga di atas lapisan kedua. Jangan lupa untuk ratakan ya agar hasilnya lebih bagus. Diamkan hingga mengeras, lalu hias sesuka hati. Oreo Coklatos dessert box siap untuk disajikan. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari menu makanan yang telah kami buat. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.